Bro Dito sama si Sana. Kalau ngomongin soal AI, salah satu topik yang paling banyak ditanya itu emang kerjaan bisa digantikan sama AI? Dan kira-kira kerjaan apa aja sih di masa depan yang akan ada? Wah, ini pertanyaan ini menarik, ini bisa panjang nih ceritanya. Ya kan? Ya tergantung pekerjaannya dan tergantung natur kerjanya. Biasanya kita harus cari tahu dulu nih apa yang komputer itu jago. Gitu kan? Hmm, Kalau komputer itu jago, dia lebih jago dari manusia, lebih efisien dari manusia, lebih efektif dari manusia ya. Kunci yang pertama kan efektif ya, yang kedua efisien gitu. Ya udah pasti teknologi akan menggantikannya. Contoh deh, contoh nggak usah AI deh, yang dulu-dulu deh, iya iya. yang lebih lambat, yang lebih lama udah pada tahu. Contoh deh pabrik tekstil di Indonesia gitu kan. Yang barusan viral ini. Iya, apa banyak sekali gitu kan yang tutup gitu kan. Kenapa? Karena kan di negara lain Iya. orang produksi tekstil lebih efisien, lebih efektif dengan teknologi yang lebih maju. Ya kan walaupun kita bilang oh ya ada teknologi dari apa vertikal integrasi mulai dari benang ya kan, rayon sampai terakhir bikin seragam sampai dia kirim ke luar negeri gitu. Sampai apa orang-orang yang istilahnya branded itu pada pakai punya dia. Sekarang juga hancur kan gitu dikarenakan ya balik lagi kalah efisien dengan teknologi yang lebih maju Itu lagi. kan kalau kita ngomong efisiensi dalam produksi. Iya, Tentunya kan mesin lebih efisien dibanding manusia iya, karena lama kelamaan harga mesin menurun, harga manusia semakin naik. Jadi Hmm. pasti lama kelamaan untuk production pasti production mesin costnya itu nggak nahan. menggantikan, ya. Oh, Iya. betul. Tapi kalau AI bedanya gimana? Nah, itu pertanyaan bagus juga. Kalau ada sesuatu yang dikerjakan oleh mesin dengan lebih cepat, komputer dengan lebih cepat, ya, dan lebih efisien, lebih efektif. Contoh lagi deh, yang kedua ya. Kita nggak usah bicara mengenai mesin, kita bicara mengenai teknologi informasi dulu. Tadi kan kita bicara kalau revolusi industri itu Mesin, bicara manusia mesin kan, digantikan diganti oleh mesin. mesin. Nah, sekarang kalau kita bicara revolusi industri yang berikutnya ya kan yang 2.0, 3.0 itu kan diganti kan nanti kan manusia diganti dengan IT, ya kan. Iya, Saya ambil contoh aja, contohnya tukang parkir, ya kan sama tukang tol. iya yang sekarang Itu kan juga digantikan diganti dengan sama, flash. iya, Kartu. kartu ya kan, kartu itu Iya, pun nanti digantikan dengan RFID. Udah iya. ada wacana ke Kayak di sana Singapura kan. kan kita nggak usah bawa kartu, Iya, dia nggak usah otomatis tap-tap motong gitu saldo. lama, Iya. cek saldo isi lagi lama kan. Iya, iya. Dia lebih lebih efisien lagi, lebih efektif lagi gitu kan. Nah, begitu juga komputer yang pintar lakukan pengenalan pola apa gitu, itu pasti ada yang terpengaruh, Nah, ya ini kan. sebentar. Berarti tadi Eh, komputer itu ahlinya di pengenalan pola dan apa lagi? Kira-kira yang komputer itu ahli sekali lakukan? repetisi, pekerjaan yang bersifat repetisi. Yang mengulang ya? Iya, yang Tapi sifatnya kalau yang mengulang. repetisi misalnya ya, kalau AI itu ditanam misalnya di robot melakukan pekerjaan repetitif, kayak misalnya tukang maku itu belum tentu bisa loh. Nah, Yang kenapa kayak tuh? kayak gitu. Bentar, kalau tukang makunya tempatnya yang sama, polanya ada, seperti misalnya pabrik mobil. Oh iya, itu lagi Oh, viral di China sekarang. Mobil itu katanya China itu masuk ke era kegelapan. Kenapa gelap? Karena sekarang pabrik itu udah nggak nyalain lampu. Karena oh, semua dikerjakan oleh robot, dia nggak perlu nyalain lampu, jauh lebih efisien, jauh lebih ramah lingkungan. iya. Itu contohnya kalau memang tempatnya ada di sana, dia kerjakan dengan pattern yang baik, itu robot bisa kerjain. Gitu. Jadi misalnya contoh ya, kita produksi obeng, hal kecil aja ya. Obeng itu kalau dari Cungko itu kan bisa satu bijinya tuh mungkin sekitar nggak tahu 150 perak kali itu. Ya kan? Obeng satu, Oh, ya oh. ya ya. Satu biji itu satu set itu bisa 6 biji mungkin modalnya Memang cuman di 1.000 perak. iya, China ini menang, Iya. selalu menang di harga pokok produksi yang Iya, murah dikarenakan sekali. dia bisa produksi begitu banyak sekali cetak tuh 300.000 obeng, jebret gitu. Iya Sekali iya. cetok, jebret, cetok 300.000, jebret 300.000 gitu kan. Lah kita yang bikin satu-satu pakai manusia, pakai mesin pakai mesin bubut satu dikerjain. Ya kalah lah, nggak bisa lah gitu kan. Nah itu yang repetisi kan sifatnya repetisi, lalu kemudian sifatnya bisa berulang-ulang. Nah itu yang Dan ada juga untuk pola. produksi massal ya berarti Iya, juga produksi ya. massal. Nah, itu tuh yang akan hilang. Tapi dulu orang berpikir, wah kalau gitu yang namanya eh, apa hal-hal yang sifatnya masih ada high level of thinking seperti hitung-hitungan yang rumit kayak misalnya Dokter, angkutan, akuntan, akuntan. akuntan, ya, Jadi angkutan. accounting ya, accounting Nah, itu ya ternyata itu banyak yang bisa dikerjakan oleh mesin gitu ya. Jadi istilahnya itu juga mengurangi jumlah kan gitu. Jadi mereka lebih efisien, lebih efektif. Terus kemudian customer service gitu kan. Itu banyak ya, lama-lama sekarang juga udah bye-bye itu pakai kerjaannya. chatbot-chatbot gitu kan kalau untuk
customer service di platform-platform online. Iya. Jadi Jadi udah nggak. karena itu ada polanya. Jadi tadi komputer itu kan ahli sekali, AI ahli sekali di mengenali pola dan mengerjakan sesuatu yang berulang. Dan kalau kita kan tahu bahwa customer service itu dia dikasih satu buku, itu sudah bukunya itu sudah ada list semua pertanyaan yang pernah ditanyakan dan ada jawaban template-nya. Oke. Jadi dia berulang. Jadi tiap kali kita nelfon customer service, dia sudah pasti kita misalnya nih kita telepon, kita mau mengeluhkan sesuatu, Iya. kan jawabannya pasti sama. Mohon maaf Bapak, kami sangat meminta maaf atas ketidaknyamanan ini. Kami akan lakukan ini. Kami akan mengecek ini. Itu kan pasti gitu terus untuk setiap customer. SOP-nya jelas. Itu bisa digantikan oleh chatbot. Iya. Tapi ada hal-hal tertentu yang chatbot itu sebenarnya nggak bisa akomodir gitu. Kalau untuk kasus-kasus yang di luar frequently happen gitu ya. Iya. Jadi ketika itu kasus khusus itu dia dan kadang-kadang juga maksa. Tolong berikan nilai lah. Dia nggak jawab apa-apa gimana mau berikan nilai. Kadang-kadang ada kelemahannya juga sih di Nah, situ. chatbot itu gini. Jadi kalau customer service itu ada leveling. Ada level 1 customer service, level 2 customer service, level 3 customer service. Apa tuh? Nah, jadi gini, kalau di dalam dunia customer service nih yang saya tahu ya, terutama kalau di negara barat, itu kalau level 1 customer service itu yang sifatnya benar-benar manual, bukan manual, benar-benar istilahnya bisa SOP base ngikutin banget. SOP base banget. Nanti Jadi kalau itu nggak dia selesai, cuma tinggal menjawab sesuai nggak yang selesai, dikasih dia tahu. ke level 2. Level 2 itu yang sebenarnya udah pernah terjadi. Jadi dulu udah pernah ada kasus kayak gitu, penyelesaian yang baik seperti apa tuh udah ada database-nya. Nah, nanti kalau misalnya hal baru yang benar-benar istilahnya kita belum pernah ngadepin kayak begini, itu baru level 3 customer service. Nah, itu yang pakai mikir. Biasanya dia udah supervisor, asisten manager udah di sana. Berarti intinya sesuatu yang tidak berpola Iya. itu di mana manusia itu masih bisa excel di sana. Sesuatu yang sangat berpola. Dia jadi customer service, apalagi yang kira-kira berpola yang pasti mati nih kan Nah, AI. problemnya gini. Kan kalau customer service itu kan kalau satu perusahaan level 3-nya kan kemungkinan masih bisa terjadi. Betul nggak? Saya misalnya katakanlah kartu kredit ya. Iya. Kartu kredit bank X gitu, saya nggak sebut nama bank lah ya. Itu kan kemungkinan di bank X belum pernah terjadi. Tapi di bank Y, bank Z, bank A, bank B dari negara lain kan bisa terjadi. Nah, ini juga hati-hati. Karena kenapa? Kalau AI digabung dengan the big data, Oh, jadi bukan dia bisa menggantikan yang level 3 ya, tapi dia itu lebih ahli menjadi level 3 dibanding orang yang kita latih jadi level 3. exactly. Karena kenapa? Datanya besar sekali. Kemungkinan level 3 yang benar-benar novelty, yang benar-benar baru, nggak pernah terjadi di seluruh dunia, itu sangat rare. Dan itu pun kalau misalnya AI-nya kita program ke arah sana untuk memecahkan masalah baru, mungkin dia juga lebih baik dibanding manusia memecahkan masalah Yes. baru itu. Itulah sebabnya customer service, walaupun dia sampai level 3 sekalipun, level 3 customer service yang sudah lewat level 1 nggak bisa menyelesaikan ke level 2, nggak bisa menyelesaikan istilahnya paling jago-jago, kasus yang paling susah masuk ke mereka pun, itu juga kemungkinan dengan the big data. Nah, itu bisa jadi tergeser teman-teman gitu ya. Nah, itu yang bidang-bidang yang istilahnya kemungkinan akan mengalami kesulitan. Gitu juga misalnya contoh sopir logistik. Itu juga sama. Kalau jalannya bisa diprediksi, lalu lintasnya lebih teratur. Nah, itu juga sama. Itu juga bisa dikerjakan oleh kecerdasan buatan. Self driverless car gitu. Kalau untuk keadaan lalu lintas di kota-kota di Indonesia kayaknya masih belum bisa ya. Kayaknya sih Unpredictable. itu sejauh ini kayaknya belum deh. Jadi memang kalau mobil driverless ya, yang tidak punya pengemudi, itu memang agak sulit. Karena begini, apakah kita punya teknologi untuk mobil tanpa pengemudi sekarang? Sebenarnya sih ada, walaupun memang dia belum sempurna sekali. Yang belum ada itu sistem regulasi yang menolong dia. Jadi kalau misalnya mobil yang tanpa pengemudi ini nabrak Tanggung seseorang, jawabnya siapa? siapa yang bertanggung jawab? Apakah yang bertanggung jawab orang yang di dalam mobil itu? Apakah yang bertanggung jawab Pemilik. pencipta AI-nya? Apakah yang bertanggung jawab Pabrik mobilnya. produsen mobilnya? Nah, itu yang jadi kendala.
Dan memang sulit diprediksi sih jalan di Indonesia. Iya, ya belum bisa di Indonesia. Satu-satunya yang bisa diprediksi dari jalan Indonesia adalah betapa dia tidak bisa diprediksi. Sampai kita punya bercandaan ya, yang tahu arahnya jalan kemana cuma sopir sama Tuhan. Iya, iya. Iya. Nah, kalau dari segi produk seni misalnya, itu kan di episode sebelumnya kan Bro Mike bilang nih, oh bahkan AI sekarang tuh udah bisa menghasilkan gambar stylenya Van Gogh misalnya. Nah, untuk pekerja yang menghasilkan karya-karya yang unik gitu ya, Iya. dia itu perlu sesuatu, atau maksudnya gini, kan kalau kita bisa niru nih, sebenarnya kan dia bisa mensintesis dari segala macam jenis. Iya. Tapi apakah nantinya nih, ini ngelempar pertanyaan ya, apakah nantinya produksi art atau karya seni itu akan menjadi lebih murah, atau jadinya kehilangan keindahannya karena udah bisa, orang masing-masing Iya. orang generate Ini kita karya mesti lihat seni dulu masing-masing. konteksnya ya. Mm-mm. Ada seniman yang berkarya untuk dijual karyanya. Jadi kita bisa lihat bahwa hanya dia bisa menciptakan ini. Untuk misalnya kenapa lukisan Picasso yang asli mahal sekali? Karena hanya Picasso yang bisa buat begitu. Apakah sekarang seniman zaman modern bisa meniru gaya Picasso? Bisa. Tapi kita bilangnya apa? Itu imitasi dari Picasso dan harganya udah gak ada harganya di market. Kalau memang dia seniman yang orang kenal dia itu siapa, terus dia itu mempublikasikan karyanya dengan jelas, orang membeli, dia masih bisa hidup. Tapi juga ada jenis seniman kedua kan, jenis seniman yang sifatnya komersil. Jadi dia membuat poster untuk Tukang gambar. membuat poster untuk film ini, membuat poster untuk produk ini. Sifatnya komersil, dan apa yang dia hasilkan dari seninya itu dia buat untuk dia jual ke perusahaan lain. Pemusik juga sama. Ada pemusik yang spesialis yang bikin bumper, bikin lagu buat jingle gitu. ya bikin jingle buat toko, buat suatu brand. Itu dengan mudah digantikan AI. Karena kalau bagus itu relatif ya. Iya, selera. Iya, itu selera. Tapi kalau cepat itu kan absolut. Yang jelas AI jauh lebih cepat bisa memproduksi jauh lebih banyak. Kalau artis biasa kita kasih ya 1 bulan bikinin jingle buat satu brand, mungkin dia bisa buat 3 sampel. AI dalam 1 jam bisa buat 300 sampel. Artinya tinggal si pemiliknya milih aja. Iya. Itu yang akan tergantikan sih, dan itu mengerikan sekali bagi para pekerja di industri kreatif. Itu juga paper juga seperti itu, paper akademis. Mirip. Itu bisa langsung produce paper akademis, data langsung kita masukkan dari survei yang monkey di publish sama AI, di analisa sama AI, ya kan? Kita juga punya writer assistant seperti Jenny AI Iya, misalnya. jadi maksudnya Bro Dito itu Joki-joki paper akan joki paper akan kehilangan pekerjaan. Dan juga paper yang hanya ngejar untuk Scopus misalnya, yang di luar istilahnya yang datanya gede, yang dia bisa lakukan itu cepat sekali untuk bikin itu. Jadi Iya, makanya kan wakil menteri riset ya, Bu Stella ya. iya. Itu kan mengatakan bahwa bikin paper banyak itu bukan berarti mahasiswanya punya skill dalam research. Itu nggak ada artinya apa-apa. Nggak ada artinya terutama di sekarang. zaman sekarang. Dengan adanya content generated AI, lalu kemudian dengan adanya analisis AI, itu buat apa? Buat seperti itu. Berarti karena dia juga sama ya, berpola. Jadi kembali lagi Iya. sifatnya ini pekerjaan berpola atau tidak. Itu yang mesti kita cek di masa depan. Apakah bisa ditiru, bisa diulangi, polanya bisa dipelajari. Karena ada pekerjaan tertentu yang sifatnya seperti berpola, tapi nggak ada polanya. Misalnya tukang ledeng. Tukang ledeng itu nggak bisa digantikan sama AI. Kenapa? Karena kita tidak pernah mencari data tentang perledengan. Tidak pernah ada orang yang nge-scan dengan laser 3 dimensi sistem ledeng itu kayak gimana sih. Tukang ledeng itu kan murni pengalaman dia. Artinya kalau misalnya sebuah industri atau sebuah bagian dari pekerjaan itu datanya unknown, komputer lebih susah ngerjakan. Iya. Biasanya manusia yang ngerjakan. Tetapi kalau misalnya itu sudah well known, itu komputer bisa
atau AI bisa mensintesa itu. Karena kalau dia nggak well known, dia nggak ada data buat melatih si AI. Iya, saya ambil contoh misalnya ya, kita bicara mengenai umpamanya gitu ya, hal-hal yang berkaitan dengan sejarah, gitu ya. Misalnya penerjemahan dari hieroglif, gitu ya. Hieroglif itu Hieroglif. teks kuno Mesir. Kuno Mesir. Teks Mesir Iya. kuno. Itu ada beberapa yang sampai sekarang para ahli itu nggak bisa menemukan arti kata makna tertentu. Tetapi sejak ada AI dan dia bikin data besar, itu kemajuannya luar biasa karena database awalnya dia udah banyak sekali. Jadi database awalnya sudah cukup kuat, mesinnya udah cukup kuat, curve-nya sudah cukup kuat, curve learning-nya. Nah, itu begitu ada data baru, dia hal-hal yang dulunya nggak bisa ditemukan, sekarang bisa menemukan terobosan yang begitu luar biasa. Tetapi kalau memang dia sepertinya tadi tukang ledeng, nggak ada yang bikin datanya juga, ya kan? Iya. Siapa juga yang mau iseng bikin begitu? Nggak ada ledeng yang standar. Satu ledeng dan ledeng lain akan beda. Dan penyelesaian dari tukang ledeng juga beda-beda. Beda-beda. Pendekatannya Itu beda-beda. kalau belum didatakan, itu komputer nggak bisa kerjain. Gitu. Berlaku Nah, juga nggak untuk tukang listrik? tukang listrik masih agak lebih gampang. Tukang listrik itu lebih standar. Lebih standar, karena karena ada standar. ada jurusan teknik elektro. Satu, yang Iya, kedua dia teknik ada perledengan belum ada. dia ada standar untuk listrik. Itu Rangkaian. ada rangkaiannya Ini harus apa? seperti ini tuh ada. Terus ada code buildingnya. Nah, begitu kita bilang ada code, itu artinya datanya cukup banyak. Nah, itu bisa dicari. Nah, sekarang Ada kaidahnya istilahnya. Iya, Kita bilang ada justru kaidah. orang yang bisa mendatakan kaidah, atau orang yang bisa memprogram AI-nya, atau orang yang bisa melakukan misalnya katakanlah parametric programming dari AI, dia lakukan parameternya seperti apa, terus kemudian dia memasukkan datanya, itu yang nanti mahal. Dia bisa ngajarin AI, dia jadi guru dari AI di bidang-bidang yang AI belum kuasain, belum ada datanya. Dia buatkan datasetnya, ya kan? Dia susunkan ke sana, dia ajarin learning mesinnya. Itu yang nanti mahal, bro, sis, gitu. Berarti kalau mau punya pekerjaan di masa yang akan datang, kita tinggal bukan random sih, kita coba aja topik-topik apa yang masih sangat sedikit atau sangat jarang muncul di internet, berarti itu nanti kita bisa jadikan pekerjaan buat kita untuk mengajari atau frontier bagian frontier itu. memberi makan si AI ini ya untuk dia bisa jadi data. Dan banyak industri itu belum banyak yang tersentuh dengan AI. Iya. Yang frontier baru atau frontier yang kita rasa jarang orang itu taruh interest di sana. Iya, atau datanya terlalu rumit. Contoh data yang terlalu rumit ya. DNA manusia itu kan rumit banget datanya. Sampai sekarang AI itu agak susah untuk itu karena datanya besar sekali, rumit sekali, sehingga untuk saya bukan bilang nggak bisa, tapi perlu waktu sampai komputasi powernya. Justru saya rasa untuk data DNA justru AI lebih ahli dibanding kita. Betul, memang di satu sisi, tetapi sampai hari ini yang namanya tantangan yang masih gede ya di dunia kedokteran, mungkin teman-teman di dunia kedokteran lebih tahu lah, gitu. Yang namanya engineer untuk personalisasi untuk obat dokter, untuk obat cancer, the cure for cancer, gitu ya. The cure for cancer yang berdasarkan DNA manusia itu masih jadi tantangan sampai hari ini. Nah, saya yakin itu justru bisa diselesaikan dengan AI. Nantinya, iya, kalau computation powernya sama datanya udah ada. Saya suatu hari tapi perlu waktu. Pernah lagi pergi ke luar negeri. Di pesawat itu saya bertemu dengan seorang dari Singapura. Terus saya nanya, mau ngapain ke negara ini? Terus dia bilang, oh ya saya bekerja di bidang superkomputer. Wah kaget lah saya, ini pekerjaan yang sangat-sangat jarang kan. Saya tanya, superkomputer tuh ngapain? Dia bilang, kita bisa mensimulasikan segala sesuatu di superkomputer. Jadi dia kan nanya, kalau bapak pekerjaan apa? Oh saya dari teknik kimia. Oh berarti ini ya, kalau misalnya mau menguji sesuatu mesti direaksikan dulu. Iya. Jadi mesti kita di lab, kita pakai beaker, pakai apa, kita reaksikan, kita lihat hasilnya. Dia bilang, sekarang nggak usah lagi. Superkomputer tuh bisa mensimulasikan segala sesuatu sampai level molekul.
Nah itu yang data-data itu masuk ke AI itu luar biasa dampaknya. Nggak tentu bisa ada peneliti lagi di masa depan. Nah itu artinya gini, komputasi power tinggal tunggu waktu aja untuk kita bisa customizing the cure for cancer. Karena kan setiap cancer kan unik. Iya. Orang bilang Ya, begitu kan. tergantung Oh, penderitanya juga. iya kan, unik kan katanya sejarah gitu. kesehatan Nah, si penderita. itu dia, itu yang istilahnya tinggal tunggu waktu nih. Tapi istilahnya sampai hari ini belum solve karena datanya gede banget. Gitu. Berarti yang paling jelas adalah pekerjaan yang tidak akan hilang di masa yang akan datang adalah pekerjaan yang akan dealing dengan manusia-manusia yang terdampak kehilangan pekerjaan dengan adanya AI. Mereka yang menjadi depresi, mereka yang menjadi sedih, mereka yang kehilangan sepertinya putus harapan, kehilangan harapan karena kehilangan pekerjaan. Berarti hal-hal yang berhubungan dengan konseling kejiwaan dan emosional itu udah pasti akan Nah, terus ada ya. Nah, ini pasti ada yang Itu ini saya nggak setuju. bisa. Jadi iya. kemarin saya baca buku AI Superpower. Itu buku bagus banget, dia menggambarkan apa sih yang bisa digantikan sama AI. Dia bilang gini, kalau pekerjaan itu tujuan utamanya adalah dikerjakan lebih cepat, pasti digantikan sama AI. Jadi dicek aja nanti mau kerjaan Bapak Ibu sekarang yang mendengar atau mungkin anak-anak nanti cita-cita jadi apa. Tapi selama pekerjaannya itu pokoknya semakin cepat semakin baik, pasti digantikan sama AI. Contohnya akuntan. Akuntan itu kan cuma dua yang dilihat kan, seberapa akurat dia menghitung dan seberapa cepat dia menghitung. Dan siapa yang paling cepat dan paling akurat di antara kita semua? Komputer. Iya. Iya, udah pasti itu. Karena semakin cepat semakin baik itu pasti hilang. Iya. Sementara ada pekerjaan lain, cepat itu nggak jadi prioritas. Salah satunya adalah pekerjaan yang berhubungan dengan manusia, dengan kejiwaan manusia. Seorang counselor itu kan nggak dituntut untuk mengkonseling secepat mungkin, tapi mengkonseling sedalam mungkin. Iya. Itu yang nggak bisa digantikan sama AI. Dan prosesnya juga berdasarkan pribadi yang dikonseling, ya kan? Nggak bisa juga ada cetakan ataupun SOP mengkonseling yang akan dampaknya tuh sama gitu. Setiap itu diterapkan. Itu ciri yang pertama yang berkaitan ke dengan kliennya. manusia, yang berkaitan dengan jiwa manusia. Kedalaman. Jadi, Kedalaman iya. itu nggak bisa diganti. Yang kedua yang datanya kurang. Ya, termasuk konseling tadi. Iya. Konseling itu tadi yang Sis Hana ngomong nggak ada data patokan Iya, pasti. patokan datanya tuh istilahnya masih frontier, nggak cukup kayak ledeng. Iya, Ya dan kan itu juga nggak bisa. para ahli psikolog kan juga masih banyak perdebatan di antara dunia psikolog sendiri. Iya. Dan yang ketiga datanya tuh terlalu kompleks. Untuk sementara kita bilang belum bisa, tapi nanti bisa. Kalau superkomputernya tambah canggih, itu tinggal tunggu waktu sih yang nomor 3. Iya. Kalau kayak terapis gitu, Iya. itu akan ini juga nggak, masih akan bertahan nggak pekerjaan itu? Misalnya kayak Terapis. fisioterapi, terus trainer untuk kesehatan olah tubuh. Karena kan dengan adanya komputer tuh manusia akan lebih sedikit bergerak, aktivitas fisik lebih, asumsinya aktivitas fisik akan lebih jarang. Dan itu juga akan berdampak kepada itu performa fisik nah kita. itu Kalau mungkin itu kategori gimana? tambahan ya. Jadi kan tadi ada pekerjaan yang akan 100% digantikan oleh AI yang tadi kita sudah sebutkan. Ada pekerjaan yang tidak akan digantikan oleh AI. Nah, ini ada pekerjaan yang harus didukung oleh AI. Karena kalau kita lihat trainer, kenapa sih kalau kita ke gym kita menggunakan personal trainer? Itu kan bukan hanya untuk memberikan kita informasi, tapi juga memberikan kita dukungan, memberikan kita tujuan. Kita bisa lihat, oh ini saya pengen seperti PT saya. Dia nggak tahu, dia juga men-share pengalaman dia, men-share insight-insight yang kita nggak tahu. Tapi kalau dia ditambah dengan AI, ditambah dengan data, dia bisa langsung mengecek body mass index kita berapa, kita butuh nutrisi berapa. Terus dia pinjam rambut kita, dicek DNA kita, iya. dicek makanan kita, gizi kita seperti Dengan- apa, dengan AI. personalized food, ya kan? Tapi harus dia Gizi. yang mendorong itu ke kita. Yes. Karena kita kan perlu didorong juga Nah, untuk dorongnya mencapai itu itu. yang nggak bisa. Iya, AI. Iya. AI kan kayak alarm aja. Ayo olahraga, nggak mau ya nggak mau gitu. Iya. Iya benar. Yang dorong kita, yang bawa kita ke sana. Nah, itulah sebabnya saya bisa bilang ya terus terang untuk beberapa bagian nih,
guru TK kayaknya lebih aman dari dosen deh. Iya Setuju nggak sih? Iya, karena Iya ya, guru TK lebih aman ya dari dosen ya. saya sih rasa relatif semua guru nggak bisa digantikan oleh AI. Gitu ya. Kenapa tuh? Karena gini, dulu kan eranya data itu sulit. Jadi berapa ratus tahun yang lalu guru itu sebagai sumber data. Data yang punya cuma guru. Bahkan kalau kita pelajari sampai generasi jauh sebelumnya, bahkan tingkat literasi dunia itu kan sangat rendah. Nggak banyak orang bisa baca. Beberapa orang terpilih yang bisa membaca menjadi sumber data bagi masyarakat. Naik berapa ratus tahun kemudian ketika hampir semua manusia sekarang sudah bisa baca, guru itu jadi sumber informasi. Informasi itu adalah data yang disusun, menggambarkan satu gambaran yang lebih luas. Guru itu bisa menceritakan kenapa daun itu warnanya hijau. Oh, karena mengandung klorofil, data. Klorofil itu tujuannya untuk menangkap sinar matahari, untuk fotosintesis. Dia bisa menceritakan itu. Karena nggak tentu anak hanya dengan baca ngerti sendiri. Tapi dengan adanya AI, informasi itu udah lewat. Dia bisa merangkum dari banyaknya data yang dia punya, jadi informasi yang jauh lebih baik, jauh lebih kompleks, Dan lebih bermakna. dan bisa kita sesuaikan. Kita bisa minta AI, tolong jelaskan saya cara kerja fotosintesis seperti level S3. Bisa detail sekali. Bahkan kita juga bisa minta seperti level anak SD. Simple sekali, sederhana sekali dengan ilustrasi-ilustrasi yang baik. Guru harus punya tambahan, dia itu jadi sumber knowledge. Knowledge itu adalah informasi ditambah dengan motivasi. Iya, harus ada relasi ya. Harus ada relasi ke Informasi sana. itu, iya. Jadi kita guru itu harusnya sekarang lebih kompleks. Sekarang kita lihat kan kenapa pohon itu daun itu warnanya hijau, karena dia mengandung klorofil, bisa fotosintesis. Oleh karena itu kalau kita nanam pohon lebih banyak, kita harus perhatikan ruang terbukanya, cocok apa enggak, supaya kita bisa memastikan pohon itu tumbuh dengan baik. Atau kalau kita mau mematikan pohon, tutupin aja. Jadi kita bisa ngasih motivasi untuk tambahin informasi tersebut. Lebih kompleks lagi dibanding itu, kalau misalnya guru bisa jadi memberikan fasilitator, memberikan anak itu hikmat, wisdom, knowledge dengan value, dengan nilai-nilai. Ini. Itu jadi ada wisdom. why di belakang. Iya, ada why. Iya, nah ini yang wisdom Mengapanya. kayaknya ya komputer belum bisa ya. Belum, karena komputer itu kan nggak punya nilai. Dan Iya. nilai itu bukan sesuatu yang bisa kita ajarkan ke orang. Nilai itu sesuatu yang bisa kita tularkan ke orang. Iya. Jadi misalnya kita mau ngomong bahwa kamu mau kaya dari pertanian, dari perkebunan misalnya, tapi kamu nggak boleh menyusahkan orang lain. Kamu nggak boleh makan lahan begitu banyak. Makanya muncullah teknologi misalnya hidroponik. Dia disusun ke atas. Kenapa bisa ada wisdom seperti itu? Karena ada keterbatasan dan juga ada value yang dia pakai. Nah, berarti bagian-bagian yang ada kaitan sama worldview, ya kan? Iya. Sama Nilai-nilai worldview hidup. foundation, nilai hidup gitu ya. Itu nggak bisa digantikan oleh AI atau kecerdasan buatan ya, termasuk juga mungkin yang berkaitan dengan makna hidup, isme-isme kepercayaan Iya. gitu ya. Karena AI kan nggak bisa memberikan makna. Iya. Gimana sih sana? Ya, berarti guru itu benar-benar sekarang harus memiliki pola pikir bahwa saya ini tidak lagi menjadi sumber informasi dan sumber pengetahuan bagi murid saya, tetapi saya adalah pribadi yang akan membuat murid saya berpikir akan makna, akan mengapa mereka melakukan sesuatu, jadi tidak jatuh kepada rutinitas-rutinitas atau ya dari dulu ada begini, jadi ya udah dilakukan aja, tetapi mengapanya, menimbang, mengapa itu kamu lakukan, mengapa pilihan itu yang kamu buat, mengapa, jadi sumber informasi itu bisa dipakai dan digunakan dengan apa ya, dengan mengetahui alasan mengapa itu mau dilakukan dan dipilih. Alasan itu penting sekali. Ini saya ceritain dulu, saya pas masih kuliah itu, saya pernah meng-host talk show di jurusan saya teknik kimia untuk para siswa-siswi SMA yang penasaran teknik kimia itu seperti apa. Dan kita kan jelaskan teknik kimia itu pelajaran yang mempelajari proses produksi dan lain-lain. Tiba-tiba ada anak SMA bertanya seperti ini, kakak, ngapain sih kita belajar teknik kimia susah-susah kayak gitu? Sekarang loh main TikTok aja bisa jadi kaya kok.
Ya kan? Value, Nah, proposisi nih. itu kembali lagi ke value anak itu. Iya. Kalau cuma saya bisa jawab, misalnya saya jawab, tapi teknik IPA juga bisa kaya loh. Kita ini kebutuhan industrinya segini setiap tahun. Itu nggak ngasih apa-apa. Apa bedanya sama Iya, AI? iya. Kita tuh harus bisa menjelaskan bahwa kaya itu bukan jadi tujuan suatu disiplin ilmu. Ya. Disiplin ilmu untuk mengembangkan ilmu tersebut dan juga supaya bisa bermanfaat bagi orang lain. Makanya ada disiplin ilmu tertentu. Itu kan nggak bisa ditanamkan oleh AI. Iya. Iya. Passion nggak bisa tanamin AI itu juga. Iya. Iya passion. Dan berarti guru juga dengan alasan yang disampaikan oleh anak SMA ini, berarti kan guru juga ketika mendorong muridnya belajar, nggak bisa lagi dibilang kamu harus rajin belajar supaya nilaimu tinggi, kamu bisa kuliah di tempat yang baik. Kamu kuliah di tempat yang baik, lulus dapat kerjaan, gajimu gede. Karena pada dasarnya seringkali motivasi yang digunakan untuk mendorong anak itu belajar dengan sungguh-sungguh adalah ujung-ujungnya Duit. kerja untuk menghasilkan gaji yang tinggi. Makanya sekarang ujung-ujungnya makanya duit. sekarang anak bilang, "Lah kalau saya TikTokan rekaman 2 menit bisa viral, saya bisa dapat jutaan rupiah dalam waktu sekejap, ngapain saya belajar ngafalin periodik tabel unsur gitu misalnya, atau belajar limit turunan matematika buat kepala gatel gitu istilahnya." Jadi Pemberian sekarang makna itu penting jadi sekali. iya, jadi guru juga harus bisa reframing ya. Saya mendorong anak saya ini belajar sungguh-sungguh, itu nggak lagi bisa untuk bilang nilaimu tinggi, kuliah tempat baik, kerjaan baik, gajimu gede gitu. Kita bicara ini udah level narasi nih. Dari tadi ya. Saya perhatiin nih gitu. Jadi satu hal yang AI itu dia bisa lakukan adalah dia bisa melihat data. Dia bisa membaca data, bahkan dia bisa memperkirakan tren. Ya. Dia bisa mengusulkan narasi-narasi apa yang cocok untuk tren ke depan. Bisa. Iya. Tetapi yang dia nggak bisa adalah passion dan sebetulnya cerita yang ada di belakang, yang cerita yang berkaitan dengan kehidupan manusia itu nggak bisa. Dan di sini ya hal-hal yang memajukan peradaban ke level selanjutnya itu selalu bersentuhan dengan manusia. Dan di sana perlu yang namanya bijaksana. Itu yang nggak bisa oleh AI kerjakan. Itu nggak akan bisa. Saya ambil contoh misalnya ya. Kenapa sih kita memproduksi material baru? Misalnya dalam ilmu material ya. Iya. Oh kan udah banyak material. Tekstil udah ada material banyak. Lalu kemudian polimer udah banyak sekali. Ngapain bikin lagi? Nah, ternyata itu ada bagian-bagian tertentu, alasan-alasan tertentu yang mungkin bijaksananya ada di sana. Misal contoh nih ya, sekarang lagi perang dagang kan? Iya. Betul nggak? China bilang, oke, kita stop rare earth mineral ABC, nggak boleh ke Amerika. Logam langka. Iya, logam langka ya. Apa logam yang dipakai untuk misalnya coating lensa kamera, ya kan? Lalu kemudian untuk mobil listrik untuk misalnya alat penglihatan malam gitu ya. Itu kan nggak bisa. Tapi pertanyaannya apakah Amerika akan diam saja? Enggak. Amerika kan belajar cari cara memutari itu. Gimana caranya? Saya nggak usah beli dari China, ya kan? Barang-barang baru. Nah, ketika frontier ini muncul nih, itu juga akan menimbulkan yang namanya kemajuan di dalam peradaban, dan itu perlu manusia. Karena yang mendrive itu manusia. AI kan nggak punya motivasi. AI. Iya. Apalagi dalam kondisi yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang tidak ada rekor, unprecedented. Iya. Jadi berarti inovasi. Jadi sekarang ini dengan keadaan AI seperti ini, kita seharusnya mendorong, kalau kita bicara dari segi pendidikan ya, kita harusnya mendorong anak-anak itu berimajinasi untuk kehidupan masa depan, untuk kemajuan peradaban. Jadi mereka itu menjadi pribadi yang bisa mengantisipasi dan melihat bahwa ini apa nih yang, jadi bukan lagi sibuk di fakta-fakta yang ada, tetapi mulai berimajinasi dan membayangkan ini nanti apa yang ada, apa yang nggak ada, apa yang nanti kira-kira bisa terjadi
walaupun ya namanya unprecedented kan itu sesuatu yang tidak terkira, tidak diantisipasi, tetapi kita Hikmat manusia itu. iya melahirkan menggugah untuk anak-anak ini tidak terpaku kepada apa yang ada sekarang gitu. Iya. Jadi selalu melihat ke depan, selalu melihat ke depan. Iya, pendidikan tuh harus juga berevolusi. Walaupun kita ngomong di episode sebelumnya bahwa anak-anak yang terlalu dini jangan dikasih AI dulu, supaya dia bisa mengembangkan pikiran mandirinya dulu, baru dikasih AI. Tetapi juga ketika dia sudah lumayan mengembangkan pikiran mandiri, dia harus segera nyoba AI. Supaya apa? Supaya satu, dia tahu kapabilitas AI di mana, supaya dia tidak berusaha memimik AI. Contoh, Meniru ya, iya, memimik gitu karena ya. karena kan kita kan masih banyak punya kompetisi di dunia pendidikan ya, spelling bee, kemampuan mengeja. Itu kan sorry to say, itu kemampuan yang nggak ada maknanya lagi sekarang. Iya. Karena kita tinggal ngetik dia udah autocorrect. Iya. Kita nggak usah mengejok kata-kata yang 15 huruf. Itu nggak ada bobotnya di dunia ini. Terus dulu kan ada kompetisi matematika menghitung cepat. Itu juga nggak ada bobotnya lagi di dunia ini. Sekarang di HP kita semua ada kalkulator. AI juga suatu hari sama. Kita harus tahu apa yang AI bisa lakukan supaya kita tidak berusaha menyaingi dia di sana. Karena pasti kalah telak. Kita harus bisa tahu apa sisi AI yang dia nggak bisa, sehingga kita bisa fokus di sana, minta AI memperlengkapi kita di sisi AI yang di mana sisi AI itu bisa melakukan itu. Dan tadi kita udah bahas, AI itu nggak punya motivasi. Dia nggak punya alasan kenapa dia mesti melakukan sesuatu. Dia nggak tahu tujuannya diciptakan itu apa. Kita tahu manusia diciptakan serupa dengan segambar dengan Allah, supaya kita mewakili Allah di bumi ini. Kita tahu kita bisa punya visi dunia yang lebih baik itu seperti apa. Kita minta tolong AI bantu di sana. Iya, dan visi itu yang harusnya menggerakkan kita, karena itu akan membawa kemajuan kepada peradaban. Iya. Saya ambil contoh ya, misalnya saat ini kan kita belum ada teknologi yang untuk misalnya pergi ke Mars dalam waktu 3 jam, belum ada kan? Iya kan? Nah, pertanyaannya adalah bagaimana mengatasi barrier-barrier di bidang tertentu, di technical barrier itu, dengan menggunakan kecerdasan buatan, dengan menggunakan kecerdasan buatan untuk menghasilkan misalnya material yang lebih baik, ya kan? Untuk membawa manusia misalnya ke Mars. Nanti kalau hidup di Mars, pertanyaannya, bisakah dengan environment atau lingkungan yang seperti itu manusia bisa hidup di Mars? Karena kenapa? Suatu hari nanti dunia ini juga akan memiliki keterbatasan sumber daya. Iya. Iya kan? Dan itu menarik, misalnya tadi contoh Iya. Mars ya. Hanya manusia, spesies yang kepikiran mau ke Mars. Iya. Binatang lain tuh nggak ada kepikiran seperti itu. Iya, betul, Iya. betul. Ya AI juga sama. AI juga Iya. nggak pernah punya ide saya pengen ke Mars. Gimana caranya? Iya. Harus didorong oleh visioner-visioner. Iya, justru visioner ini yang harusnya menggerakkan kemajuan peradaban. Jadi kita nggak boleh cuma berpikir terlalu egois untuk berpikir ini nggak menghasilkan uang atau ini hasilnya sedikit gitu ya, nggak membuat saya tambah kaya gitu ya. So kalau you kaya tanpa bisa majuin orang buat apa? Nah ini anak-anak muda sekarang nih banyak bergeser arahnya ke arah sana, ke arah yang lebih ideal ya bisa dibilang. Karena dunia sekarang ini sudah nggak berbicara saya bisa makan 3 kali atau enggak. Saya rasa 95% masyarakat di dunia ini udah makan 3 kali. Kita sudah masuk ke era kemakmuran yang manusia belum pernah rasakan sebelumnya. Betul. Bahkan sekarang orang yang paling miskin, definisi miskin itu adalah golongan ekonomi yang paling bawah. Itu kehidupannya kemungkinan lebih bahagia, lebih makmur daripada raja 100 tahun yang lalu. Iya, itu bener loh. Maksudnya Iya. kalau kita misalnya kesini aja, misalnya kita barusan mandi air panas, tinggal kita buka keran ada air panas mengalir. Itu raja 200 tahun yang lalu nggak bisa merasakan itu. Harus Nggak nunggu bisa, dulu harus berapa lama nunggu. gitu ya. Iya. Air panas nggak always available. Iya. Kita bisa ke Indomaret sekarang beli roti tawar sari roti jam 11 malam.
Itu Iya. itu luar biasa, itu pencapaian luar biasa umat manusia. Iya betul. Hal yang sederhana lagi, misalnya kita keseleo sakit ya kan, Iya. salah bantal. Itu dulu raja-raja dulu sakit ya udah tunggu berapa hari. Ya kan dia mungkin dikasih apa obat anti sakit tapi Obat nanti herbal. gitu ya lama Ramuan, gitu, ramuan. berapa hari dia masih nggak bisa jalan gitu kan, tangannya nggak bisa gerak yang satu. Sekarang kita kalau ke Indomaret atau ke Superindo beli koyo gitu tempel di sini ya kan, 3-4 hari udah sembuh, udah enak gitu kan. Iya. Hal-hal yang sederhana, bahkan Panadol aja. Hal yang sederhana itu kan juga sama, itu kemajuan yang luar biasa. Nah, kenapa nggak bawa umat manusia lebih maju lagi sih dengan teknologi daripada nih, maaf ya, yang pemimpin dunia yang maha besar tuh, yang ada di atas-atas daripada perang dagang. Mikirin kayak gimana caranya kerjasama supaya teknologi makin maju, gimana caranya kita bisa ke Mars kayak gitu kan, Iya. gimana caranya kita bisa ke depan kayak nggak usah pertandingan lah, semua manusia juga ada yang maju, ada yang kuat di sini, ada yang kuat sini, kerjasama aja. Jadi Gitu. ini saya mau nanya si Sana nih. Berarti gimana sih Sana melihat pendidikan? Tadi kan kita dibahas bahwa anak itu harus berpikir imajinatif. Apalagi yang harus kita ubah dari pendidikan kita supaya mempersiapkan anak-anak itu di era AI yang akan datang ke depan. Lebih kepada jiwa ininya ya, jiwa resilience ya. Karena kan ketangguhan karena mereka itu kan lahir di masa yang begitu gampang, segala sesuatu mudah untuk ditemukan dan didapatkan. Jadi dan sekali lagi di episode yang terdahulu juga kita udah bilang bahwa di dalam alam semesta ini ada yang namanya proses. Teknologi bisa membuat kita cepat untuk mendapatkan sesuatu, misalnya mendapatkan informasi. Tetapi ada proses di dalam kehidupan yang ada di alam semesta ini, di planet bumi ini, ada yang namanya proses ya. Nanam pohon mangga tetap aja perlu waktu berapa lama, walaupun bibit unggul sekalipun itu tetap ada proses yang kita harus menunggu. Walaupun gitu. dipercepat pun, misalnya dengan nanti GMO di masa depan, genetically modified, dia juga butuh proses dalam pengembangan si teknologinya. Iya. Nah, dan juga kemampuan untuk anak-anak ini membedakan mana yang real, yang nyata, mana yang tidak nyata. Karena misalnya begini, kebanyakan nonton video pendek itu kan time lapse ya, Iya. ya pada kenyataannya kan tidak begitu. Dalam 1 menit dari biji kacang hijau misalnya udah jadi pohon kecambah dalam waktu 30 detik karena time lapse. Iya. Tapi kenyataannya kan tidak, 6 hari nunggunya gitu misalnya. Nah yang untuk bisa lebih grounded lah. Iya. Lebih hidup di dunia nyata. Iya, mengasah kehidupan nyata itu seperti apa, bahwa segala sesuatu ada proses dan tidak seperti yang kamu lihat setiap hari di sosial media. Nah, mereka untuk latihan bersabar, latihan untuk ketika gagal tetap mau coba lagi, itu yang harus diasah ya di dalam pendidikan Plus di sekolah. Interpersonal skill. Iya, saya setuju itu. Jadi Interaksi ya. yang kita Interaksi perlu antar ajari ke manusia. anak-anak ya, Kerjasama. dan belajar lihat kebutuhan orang lain. Betul, empati. Karena dulu itu kan kalau pendidikan zaman dulu ya, sedikit banyak kan mendorong harus jadi yang terbaik, harus nilainya tertinggi, harus selesai tercepat. Sementara itu semua udah nggak relevan di zaman sekarang. Nggak relevan karena Iya. tercepat, tertinggi, Terhebat itu udah AI. kerjain. Kita harus belajar lihat kebutuhan orang lain. Orang lain Iya. itu senang apa sih? Apa yang orang itu butuhkan? Apa yang baik didengar oleh orang lain? Karena tadi kan kita share ya, kita discuss bahwa pekerjaan tertentu tuh nggak mungkin bisa digantikan. Guru, terapis, counselor, dengan turunannya psikolog, terus juga misalnya yang berhubungan dengan jasa, industri jasa, yang langsung mengena ke manusia, itu nggak bisa digantikan. Dan bagaimana kita bisa lihat kebutuhan manusia kalau kita nggak pernah mau mengembangkan skill itu? Produksi ini aja ya, untuk produksi podcast ini itu nggak bisa digantikan oleh AI loh. Sekarang coba ya, misalnya orang yang memahami bisa dibantu oleh AI, tapi nggak bisa digantikan. Orang yang memahami sound system di sini, ya kan? Di sini ada Mr. Richard ya, Mr. Ricky, iya, Ricky yang bantu kita, ada Pak siapa? Louis yang bantu kita, Iya. kan? Itu nggak mungkin bisa digantikan, bro.
kita harus kerjasama. Set skillnya beliau berdua, ya kan, itu berbeda dengan set skill kita. Kita yang ngobrol di sini, yang ngomong di sini jadi narasumber, itu beda lagi set skillnya, gitu kan. Maka set skill antara manusia dengan manusia yang lain ini untuk kerjasama, ya kan, untuk bekerja untuk membuat sesuatu yang baik bagi peradaban, itu yang harusnya dimajukan ke depan. Bekerja sama, Hmm. terus juga lihat kebutuhan orang lain. Yes, dan juga resilient terhadap Iya. perubahan. Nah itu yang AI nggak bisa Ya, gantikan. ini untuk penutup ya. Jadi Heeh. bagi para orang tua yang mungkin mendengar ini, atau mungkin para pendidik, kita nggak boleh lagi ngomong ke anak-anak kita, kamu harus jadi yang paling pintar di kelas, kamu harus jadi yang paling cepat di kelas, harus yang paling hebat di kelas. Tapi bagaimana anak-anak kita itu bisa bekerja sama dengan orang lain? Yes. Anak-anak kita tuh bisa peduli dengan orang lain. Mm-mm. Anak-anak kita tuh bisa bergandengan tangan mencapai tujuan yang lebih jauh. Lebih gede lagi. Iya, karena kan Oh. pepatah Afrika ngomong kan, kalau misalnya kita mau pergi cepat, dengan cepat, pergilah sendirian. Tapi jika kalau kita mau pergi jauh, pergilah bersama-sama dengan orang lain. Nah, itu kayaknya itu penutup penting kita sekali pada itu. episode kali ini. Ya, terima kasih sudah mendengarkan bagi para pendengar yang sudah setia dari tadi mendengarkan kita. Untuk topik-topik berikutnya boleh di-share juga ya, boleh ditanyakan juga di kolom komentar, siapa tahu kita bisa bahas di episode-episode berikutnya. Thank you very Kayaknya much. kita bakalan bahas tentang society juga asik nih ya. Boleh, AI boleh, dan nanti kita society mungkin ya. bahas di episode berikutnya. Oh, di Thank you so episode much Bro berikutnya ya. Dito, thank you so much Sis Hana. Sama-sama. Sampai ketemu di episode berikutnya.